Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan progres review internal control pada toko Plaza Agro Gajah Mada. Kelompok kami berisikan 3 orang, yakni Indira Febriana Permadi, Ignatia Kartika, dan Angela Vivian. Dalam PowerPoint ini kami akan membahas 4 hal, yakni profil perusahaan, audit selection, risiko auditi, dan yang terakhir program audit awal. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu profil dari Plaza Agro. Plaza Agro Gajah Mada merupakan minimarket yang menyuplai produk hasil pertanian, peternakan, maupun produk umum. Plaza Agro memiliki visi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa, alumni, hingga UMKM lain yang bersifat non-pabrik. Ini bisa dibuktikan dari omsetnya 70% itu berasal dari produk agro, peternakan dan pertanian, dan 30%-nya baru dari produk-produk umum. Alasan kenapa kami memilih Plaza Agro UGM sebagai auditi kami karena toko retail ini menurut kami cukup unik karena tidak hanya menjual produk-produk kebutuhan umum seperti di toko retail lainnya, namun juga menjual produk-produk hasil pertanian dan peternakan seperti susu. Di sini ada dari Vapet Milk dan juga produk-produk seperti beras. Nah, karena produknya sedikit berbeda, aktivitasnya pun berbeda karena mungkin ada beberapa supplier yang berbeda daripada toko retail yang lain, maka internal kontrolnya pun mungkin akan berbeda daripada toko retail sejenis. Oleh karena itu, kami memilih Plaza Agro UGM sebagai auditi kami. Sebenarnya Plaza Agro UGM ini berdiri mulai dari Maret 2012. Namun melihat ke belakang, Plaza Agro UGM itu berangkat dari banyaknya mahasiswa Fakultas Peternakan yang memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Oleh karena itu dibuatlah sebuah toko untuk menjual produk-produk dari mahasiswa Vapet. Nah, tapi toko tersebut masih terletak di Fakultas Peternakan, agak menjorok ke belakang, makanya tidak terlihat oleh masyarakat umum. Setelah itu tahun 2011, tepatnya bulan September, mulai pindah lokasi ke pinggir Jalan Agro, namun belum bergabung dengan PT Gama Multi Usaha Mandiri. Oleh karena itu namanya juga belum Plaza Agro. Nah, setelah bergabung dengan PT GMUM, maka diresmikan Plaza Agro sebagai toko retail. Ini adalah gambar struktur organisasi dari Plaza Agro UGM. Yang pertama, yang di atas ada komisaris, lalu di bawahnya ada dewan pengawas, lalu langsung ke manajer toko yaitu Pak Bambang. Lalu Pak Bambang membawahi 6 divisi, yaitu yang pertama ada bagian keuangan, bagian purchasing atau pembelian, bagian gudang, bagian kasir, pramuniaga, dan bagian keamanan. Plaza Agro UGM ini terletak di Jalan Agro, tepatnya di jalur masuk timur di area Fakultas Peternakan UGM. Nah, setiap harinya Plaza Agro buka dari pukul 7 pagi sampai jam 8 malam. Tetapi khusus hari Minggu, Plaza Agro ini buka hanya sampai jam 3. Setiap hari terdapat 2 shift dan masing-masing shift terdiri atas 1 orang kasir, 1 orang dari bagian keamanan, 1 pramuniaga, 1 orang bagian gudang, dan manajer toko yang selalu standby. Namun kondisi ini hanya terjadi pada saat pandemi COVID. Ketika kondisi normal, kasirnya itu ada 4 dan pramuniaganya ada 2. Nah, bagan ini merupakan alur aktivitas utama yang dimiliki oleh Plaza Agro UGM. Setelah kami melakukan wawancara dengan manajer toko, karena ini toko retail, maka awalnya adalah dari supplier. Supplier tersebut mengirim barang kepada Plaza Agro, lalu melakukan pengecekan kuantitas, dicocokkan dengan dokumen purchasing gitu. Ini dilakukan oleh bagian purchasing, lalu barang tersebut masuk ke gudang, lalu langsung dihandle oleh bagian gudang, lalu akhirnya barang tersebut menjadi stok di Plaza Agro,
lalu masuk ke etalase, lalu setelah masuk ke etalase maka konsumen bisa membelinya, lalu konsumen bisa melakukan pembayaran di kasir, dan setiap harinya bagian keuangan akan mengambil uang dari kasir tersebut, lalu uangnya selain digunakan untuk operasional lainnya, uang tersebut juga digunakan untuk membayar supplier. Nah, di slide ini merupakan beberapa sarana dan prasarana dari Plaza Agro UGM. Komponen yang kedua, auditee selection. Kami memilih strategi Decision Center, yaitu Plaza Agro sebagai profit center dari UGM, di mana Fakultas Peternakan mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki untuk dikembangkan menjadi usaha yang memberi keuntungan, baik bagi Fakultas Peternakan dan juga untuk UGM dan masyarakat luas. Komponen ketiga, risk assessment. Di sini kami akan menjelaskan risiko-risiko yang kami nilai dalam mereview internal control Plaza Agro UGM, beserta risk matrix dari tiap risiko. 7 risiko yang kami nilai. Yang pertama, risiko kompetensi para karyawan. Kedua, risiko terjadinya fraud dan theft. 3, risiko inventory. 4, risiko pelanggaran SOP. 5, risiko kenyamanan dan ketidakpuasan pelanggan. 6, risiko gangguan teknis. 7, risiko keamanan. Masuk kepada risiko yang pertama, yaitu risiko kompetensi para karyawan. Berikut deskripsi dan risk matrix dan beberapa penjabaran atas risiko tersebut. Pertama, satpam yang tidak siap menjaga di bagian depan toko dan ATM mendapat risk rating high. Kedua, pramuniaga tidak siap di rak yang telah didesain mendapat risk rating low. Pramuniaga tidak menjaga kerapian display produk, rak area penjualan, moderate. Pihak pengelola yang tidak standby di kantor pengelola selama jam kerja, moderate. Petugas dalam divisi purchasing salah menginput pembelian barang dalam sistem, moderate. Risiko yang kedua yaitu risiko terjadinya fraud dan theft. Yang pertama, barang hilang dari gudang, moderate. Manipulasi data transaksi, moderate. Pencurian produk penjualan oleh konsumen, low. Risiko yang ketiga, risiko inventory. Persediaan rusak karena hama, bisa digigit tikus atau binatang lain, mendapat risk rating critical. Supply berlebih atau ekses atas produk penjualan, moderate. Produk tidak layak jual karena tingkat higienitas yang tidak memenuhi standar, moderate. Persediaan barang yang belum sempat terjual padahal sudah melebihi tanggal kadaluarsa, low. Risiko pelanggaran SOP, kelalaian pegawai dalam melaksanakan tugas mendapat risk rating low. Mengingat data dari wawancara yang kami lakukan bersama manajer, dikatakan bahwa cenderung jarang atau hampir tidak pernah ditemukan petugas yang abai akan prosedur dalam SOP. Risiko kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Berikut beberapa komponen yang menjelaskan. Pertama, produk yang dipesan konsumen sampai dalam kualitas yang tidak memenuhi standar. Hal ini bisa disebabkan seperti contohnya produk agro yang sampai ke tangan konsumen tidak dalam kualitas maksimal, seperti susu yang pecah dalam tekstur. Hal ini menyebabkan komponen ini mendapatkan risk rating moderate. Lalu pelayanan pramuniaga yang kurang tanggap mendapatkan risk rating very low. Lalu parkir kendaraan yang tidak tertata very low. Masuk kepada risiko gangguan teknis, yang pertama ada minimarket Plaza Agro mengalami mati listrik, mendapatkan risk rating moderate. Lalu website yang mengalami down mendapat risk rating very low karena biasanya website ini tidak terlalu dipakai mengingat banyaknya konsumen yang datang ke toko fisik untuk membeli produk secara langsung. Lalu tiba ke risiko yang terakhir yaitu risiko keamanan. Helm pengunjung yang hilang mendapatkan risk rating very low. Lalu hilangnya kendaraan pengunjung mendapat risiko low. Bagian selanjutnya adalah program audit awal Plaza Agro. Program audit ini disusun dalam rangka perencanaan yang mengatur secara sistematis mengenai batas, jadwal, prosedur audit, serta lingkup audit untuk mencapai sasaran audit yang akan dilaksanakan selama audit berlangsung.
dan biasanya hal ini merupakan rencana kerja audit yang disusun secara tertulis oleh tim auditor yang telah dibentuk. Berikut merupakan contoh sebagian program audit awal kelompok kami yang terdiri atas 5 kolom meliputi ruang lingkup dan prosedur audit, kemudian nama-nama atau inisial auditor yang ditugaskan. Setelah itu terdapat tanggal selesai yang menjadi acuan kami dalam melakukan proses audit, kemudian dilanjutkan oleh referensi kertas kerja, dan yang terakhir adalah bagian komentar. Program audit kelompok kami terdiri atas 6 bagian yang akan dilaksanakan pada saat kelas audit internal berlangsung. Yang pertama adalah audit preparation yang bertujuan untuk mencapai keyakinan memadai guna mendeteksi salah saji yang diyakini jumlahnya besar dan secara kuantitatif berdampak material terhadap laporan keuangan. Prosedurnya sendiri meliputi penentuan tujuan audit dan ruang lingkup secara keseluruhan, kemudian mendapatkan informasi umum dari berbagai sumber, dilanjutkan dengan mendapatkan dan meninjau dokumen administrasi yang tersedia, selanjutnya mewawancarai pegawai dan manajer, dan dilanjutkan oleh mendeskripsikan siklus dan kondisi operasional perusahaan secara umum, dan yang terakhir adalah merencanakan audit report. Bagian selanjutnya adalah initial survey yang bertujuan untuk mengidentifikasi procedural layout dan risiko, serta mengidentifikasi unit-unit yang saat ini berisiko kritis. Bagian selanjutnya adalah evaluasi internal control yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mengevaluasi, dan menganalisis prosedur pengendalian internal, dan kemudian dilanjutkan oleh expanded testing yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tambahan untuk memastikan pemahaman auditor. Kemudian terdapat bagian develop audit findings dan recommendation yang bertujuan untuk mengidentifikasi temuan dalam proses audit, kemudian membuat rekomendasi untuk customer service, serta meninjau seluruh temuan dengan manajemen audit. Dan bagian yang terakhir adalah reporting, yang bertujuan untuk menyusun laporan atas proses audit dan pelaporan untuk manajemen audit serta auditi, yang meliputi prosedur pelengkapan draft laporan, kemudian melengkapi laporan akhir dan mendapatkan persetujuan dari manajemen audit, selanjutnya mengirimkan salinan laporan kepada manajemen audit serta auditi, dan yang terakhir adalah memberikan presentasi secara lisan kepada auditi dan pihak manajemen. Selanjutnya, terdapat 2 bagian yang akan dilaksanakan setelah reporting, yaitu follow-up review dan evaluasi. Follow-up review bertujuan untuk menindaklanjuti rekomendasi kepada auditi yang meliputi prosedur mendapatkan tanggapan dari pihak manajemen untuk seluruh rekomendasi, serta meninjau tanggapan oleh manajemen Plaza Agro. Dan yang terakhir adalah evaluasi secara keseluruhan proses audit, prosedur audit, serta kinerja auditor, yang meliputi pengevaluasian pendekatan serta teknik yang dilakukan oleh auditor dalam rangka mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan kemudian melakukan review atas kinerja auditor. Sekian presentasi dari kelompok kami, sampai jumpa pada proses audit berikutnya.